Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas listrik statis untuk kelas 12 bagian yang pertama dengan pokok bahasan yaitu hukum Coulomb. Sebelumnya saya ingatkan kepada siswa-siswi semuanya untuk like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian semua, dan tidak lupa juga berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe. Listrik statis. Listrik adalah salah satu bentuk energi. Nah, mengapa dikatakan salah satu bentuk energi? Karena masih banyak bentuk-bentuk energi yang lainnya. Ada energi panas atau energi kalor, ada energi gerak atau energi kinetik, ada energi potensial, ada energi mekanik, ada energi bunyi, ada energi cahaya, ada energi kimia, ada energi nuklir. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada energi. Jadi listrik ini hanyalah bagian daripada bentuk energi. Kemudian statis. Statis adalah diam. Jadi listrik statis adalah listrik yang diam atau listrik yang tidak mengalir. Nah, sekarang timbul pertanyaan, nah, diamnya listrik itu di mana? Listrik itu berada dalam elektron dan proton yang merupakan bagian daripada atom. Kita ketahui bahwa atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Dan atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Karena dalam elektron itu ada listrik, tadi dikatakan bahwa listrik itu diamnya di mana? Nah, diamnya itu di elektron. Karena dalam elektron itu ada listrik, maka dikatakan elektron itu bermuatan listrik atau berpenumpang listrik. Ingat, muatan itu sama dengan menumpang. Seperti kita analogikan mobil bermuatan pasir atau mobil bermuatan orang. Kemudian jenis listrik yang ada dalam elektron adalah negatif. Maka dikatakan elektron itu bermuatan listrik negatif. Demikian juga dalam proton. Pada proton ada listrik. Maka dikatakan bahwa proton itu bermuatan listrik atau berpenumpang listrik. Jenis listrik yang ada dalam proton itu adalah positif. Jadi listrik itu ada dua jenis, yaitu negatif yang ada dalam elektron dan positif yang ada dalam proton. Nah, tadi arti bermuatan itu sama dengan menumpang. Sedangkan neutron itu tidak bermuatan listrik. Kalau dianalogikan dengan mobil, neutron ini adalah mobil yang kosong atau mobil yang tidak bermuatan listrik. Nah, perlu diketahui bahwa suatu benda itu tersusun dari ribuan, malahan jutaan atau miliaran atom. Dan setiap atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Kemudian selanjutnya, suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika benda tersebut itu kelebihan atau kekurangan elektron. Untuk memahami benda bermuatan listrik, perhatikan animasi berikut ini. Nah, tadi dikatakan bahwa suatu benda terdiri dari ribuan, miliaran, bahkan ratusan miliar atom. Nah, di mana setiap atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron.
Nah, tadi juga dikatakan bahwa proton itu bermuatan listrik positif dan elektron itu bermuatan listrik negatif. Pada umumnya, suatu benda itu dalam keadaan netral. Artinya, jumlah proton dan jumlah elektron itu jumlahnya itu sama, seperti pada balon ini. Ini diilustrasikan, balon ini hanya terdiri dari 4 proton dan 4 elektron. Ini sebenarnya ini mungkin jutaan atau miliaran elektron dan miliaran atom. Baju ini juga ini dalam keadaan netral, di mana jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama. Demikian juga ini dinding. Nah, dinding ini dalam keadaan netral, di mana jumlah proton dan elektronnya itu sama. Seperti yang sudah didemonstrasikan pada listrik dinamis bagian yang pertama, jika suatu benda digosokkan dengan benda yang lain, maka akan terjadi perpindahan elektron. Sebagai contoh, misalkan sisir dengan rambut. Nah, akan terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir. Nah, ini saya contohkan, balon digosokkan dengan baju. Nah, bajunya ini terbuat dari kain wol. Nah, sekarang kita gosokkan balon ini pada baju, maka di sini terjadi perpindahan elektron dari baju ke balon, sehingga pada balon elektronnya itu bertambah, maka dikatakan balon ini bermuatan listrik negatif. Sedangkan pada baju elektronnya berkurang atau protonnya itu berlebih, maka baju ini dikatakan bermuatan listrik positif, sedangkan balon bermuatan listrik negatif. Kemudian jika dua buah benda yang bermuatan yang berbeda, yaitu yang pertama bermuatan listrik positif, kemudian yang kedua bermuatan listrik negatif, maka kedua benda itu akan saling tarik-menarik. Seperti ini, balon tertarik pada baju. Kemudian, muatan yang sejenis ini akan tolak-menolak. Balon ini oleh dinding juga ditarik. Nah, mengapa dinding ini bisa menarik balon? Nah, pada dinding ini sebenarnya ada dua gaya. Yang pertama, gaya tarik-menarik antara muatan negatif ini dengan muatan positif ini. Kemudian yang kedua, ada gaya tolak-menolak antara muatan negatif yang ada dalam balon dengan muatan negatif yang ada pada dinding. Tetapi gaya tarik-menarik antara elektron yang ada dalam balon dengan muatan positif atau proton yang ada dalam dinding ini lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak-menolak antara elektron yang ada dalam balon dengan elektron yang ada dalam dinding. Karena gaya tarik-menarik antara proton yang ada dalam dinding dengan elektron yang ada dalam balon ini lebih dekat, sehingga gaya tariknya itu lebih besar. Nah, untuk gaya tarik dan gaya tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik ini akan dibahas khusus, yaitu pada hukum Coulomb.
Dari ilustrasi melalui animasi tadi, itu dapat disimpulkan yang pertama, benda yang bermuatan listrik positif, yaitu benda yang kekurangan elektron. Kemudian, benda yang bermuatan listrik negatif, yaitu benda yang kelebihan elektron. Dan benda yang netral atau tidak bermuatan listrik adalah yang jumlah elektron dan protonnya itu sama. Kalau digambarkan adalah sebagai berikut. Benda bermuatan listrik positif. Jadi ini kekurangan elektron atau protonnya itu lebih banyak. Kemudian benda yang bermuatan listrik negatif itu benda yang kelebihan elektron. Kemudian benda yang tidak bermuatan listrik yaitu benda yang jumlah elektron dan protonnya jumlahnya sama. Berikutnya akan kita bahas yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Nah, dari ilustrasi melalui animasi terlihat bahwa dua benda yang bermuatan listrik sejenis itu akan tolak menolak. Misalkan ini positif dengan positif, ini akan tolak menolak. Kemudian negatif dengan negatif, maka ini akan tolak menolak. Kemudian dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis atau berlawanan itu akan saling tarik menarik. Nah, dalam gambar ini bendanya merupakan benda yang sangat kecil atau kita namakan dengan apa nih? Partikel. Jadi ini kita namakan dengan partikel bermuatan listrik positif dan ini partikel bermuatan listrik negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa partikel itu adalah benda yang ukurannya itu sangat kecil. Kemudian berikutnya, besarnya gaya tarik, ini kan saling tarik menarik, dan gaya tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik ini dirumuskan oleh Charles de Coulomb yang dikenal dengan hukum Coulomb. Bunyi daripada hukum Coulomb yaitu besarnya gaya tarik menarik. Nah, ini gaya tarik menarik atau tolak menolak. Nah, ini tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik ini berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Atau kalau dirumuskan adalah seperti ini. Jadi besarnya gaya tarik atau besarnya gaya tolak berbanding lurus dengan muatan-muatannya. Nah, muatan listrik itu dilambangkan dengan Q ya, seperti sudah dibahas pada listrik dinamis bagian yang pertama. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, ini rumus daripada hukum Coulomb. Nah, dari rumus tersebut di sini F12 besarnya sama dengan F21 atau ini dinamakan juga dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, kalau gaya tentu satuannya itu adalah Newton. Nah, F12 ini adalah gaya listrik pada benda yang bermuatan listrik ke-1 oleh benda bermuatan listrik yang ke-2. Jadi F21 itu adalah gaya listrik atau gaya Coulomb pada muatan ke-1
oleh muatan kedua. Karena muatan ke satu ini kan ditarik oleh muatan kedua. Muatan kedua juga ini ditarik oleh muatan ke satu. Namanya di sini F21, yaitu gaya pada muatan kedua oleh muatan ke satu. Kemudian Q1 dan Q2 ini adalah muatan listrik yang ada pada benda ke satu, itu Q1. Q2 adalah muatan listrik yang ada dalam benda kedua. Kemudian R12 yaitu jarak dari muatan ke satu ke muatan yang kedua. Kemudian, nah di sini ada K. K itu adalah konstanta kesebandingan. Yang besarnya konstanta ini tergantung pada permitivitas benda yang ada di antara kedua muatan ini. Jadi kalau misalkan kedua muatan ini ada di udara, nah berarti permitivitasnya dinamakan dengan permitivitas udara. Nah, tapi kalau misalkan kedua muatan ini kita masukkan ke dalam air, maka permitivitasnya itu adalah permitivitas air. Jadi nilai K ini tergantung pada zat atau bahan ya, atau benda yang ada di antara kedua muatan tersebut. Jadi kalau muatan ini kita masukkan ke dalam air, nah tentu gaya tariknya itu berbeda dengan kalau kedua benda bermuatan tersebut itu berada di udara. Jadi nilai konstanta ini tergantung pada permitivitas bahan atau permitivitas benda yang ada di antara kedua muatan tersebut. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai permitivitas suatu benda atau bahan yang dilambangkan dengan epsilon B. Apa itu permitivitas? Nah, permitivitas adalah kemampuan suatu benda atau bahan ya untuk menyampaikan atau memperbolehkan suatu medan listrik melewati benda tersebut. Nah, besarnya K itu dirumuskan K sama dengan 1/4pi epsilon B. Jadi di sini tadi bahwa permitivitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk menyampaikan atau memperbolehkan suatu medan listrik. Nah, untuk medan listrik nanti akan dibahas setelah gaya Coulomb ya, melewati benda tersebut. Kemudian konstanta K besarnya ini sangat tergantung pada permitivitas benda. Tadi sudah dikatakan ya, yang ada di antara kedua benda yang bermuatan listrik. Nah, jika permitivitasnya itu udara, jadi zat yang ada di antara kedua muatan itu adalah udara, atau muatannya berada di udara atau ruang hampa ya, maka besarnya K adalah 1 K sama dengan 1/4pi epsilon 0. Nah, nilai permitivitas udara atau epsilon 0 itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, jika dimasukkan ke nilai K, jadi epsilon 0-nya itu dimasukkan ke sini. Jadi 1 dibagi 4, pi-nya itulah 3,14, dikalikan dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, hasilnya itu K-nya itu adalah dibulatkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian selain dikenal permitivitas suatu bahan atau permitivitas suatu benda, kemudian permitivitas udara atau epsilon 0, nah dikenal juga permitivitas relatif. Apa itu permitivitas relatif? Ya, pengertian relatif itu adalah perbandingan. Jadi permitivitas relatif adalah perbandingan permitivitas suatu benda atau epsilon B dengan permitivitas udara. Kalau perbandingan itu kan sama dengan per atau bagi ya. Jadi epsilon R itu sama dengan perbandingan
antara permitivitas suatu bahan atau benda dibagi dengan permitivitas udara atau vakum. Nah, ini tinggal. Kemudian selanjutnya epsilon B itu sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Ini tinggal dikalikan silang saja ke sini ya. Nah, K tadi didapatkan bahwa K itu adalah 1/4pi epsilon B. Nah, epsilon B-nya diganti dengan epsilon R kali epsilon 0. Nah, epsilon R ini adalah permitivitas relatif, nah tidak memiliki satuan. Epsilon 0 itu adalah permitivitas udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom Newton meter kuadrat. Epsilon B itulah permitivitas benda, kolom per Newton meter kuadrat satuannya. Untuk lebih memahami mengenai hukum kolom ini, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing besarnya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terpisah pada jarak 3 cm. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. A. Tentukanlah besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada masing-masing benda bermuatan listrik. B. Jika jaraknya dijadikan 6 cm, berapa besar gaya antara kedua benda bermuatan listrik tersebut? Dari soal diketahui Q1, jadi untuk bendanya saya namakan dengan benda ke-1 dan benda ke-2. Muatan benda ke-1 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan listrik benda kedua 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak antara kedua benda bermuatan listrik saya namakan dengan R1, ini untuk jawaban yang A ya, 3 cm atau sama dengan, nah dirubah ke dalam meter dikalikan 10 pangkat min 2, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk pertanyaan yang B, jaraknya itu dijadikan 6 cm, saya namakan dengan R2, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini berarti kedua benda tersebut, karena K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, berarti kedua benda tersebut itu berada di udara atau berada di ruang vakum, atau zat yang ada di antara kedua muatan tersebut itu adalah udara atau vakum atau ruang hampa. Nah, dari soal yang ditanyakan itu berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada masing-masing benda. Karena bendanya itu benda ke-1 dan benda kedua ya, maka besar gayanya itu adalah F12 dan F21. Maka gayanya F12 sama dengan F21 dan besarnya itu sama ya untuk kedua gaya tersebut. Dan saya namakan dengan F1 dan arahnya ya. F2 yaitu jika jarak antara kedua benda dijadikan 6 cm. Kita langsung jawab saja ya. Berapakah F1 ya dan arahnya. Jadi F1 ini sama dengan F12 sama dengan F12. Nah, kita namakan aja F1. F1 itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Ini adalah rumus daripada hukum kolom. Nah, kedua benda bermuatan listrik tersebut itu berada di udara, maka nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan R1. R1-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ya, tinggal mengkali-kalikan saja ini ya. Nah, yang pertama 3 dikuadratkan itu sama dengan 9. Kemudian 10 min 2 dikuadratkan itu adalah 10 pangkat min 4.
Kemudian berikutnya 9 dengan 9 ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal 3 kali 6 itu sama dengan 18. Kemudian sekarang tinggal eksponennya. 10 pangkat min 4 ini 10 pangkat min 6 ini bisa dicoret. Jadi sini tinggal 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 6 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9 itu 10 pangkat 1. Jadi besarnya F1 itu sama dengan 180 Newton. Karena kedua muatan tersebut ini adalah positif ya, maka kedua muatan tersebut tuh akan saling tolak menolak. Kemudian berikutnya yang B. Nah, untuk yang B, untuk Q1, Q2 dan K-nya itu sama. Nah, yang berubah itu hanya R-nya saja. Nah, untuk yang B, untuk penyelesaiannya ini dengan cara yang paling mudah itu dibandingkan. Atau mau caranya seperti ini juga bisa. Jadi tinggal mengganti R1-nya itu dengan 6 kali 10 pangkat min 2. F1 berbanding F2. Nah, F1 itu besarnya K kali Q1 Q2 per R1 kuadrat. Kemudian F2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, K Q1 Q2 ini bisa dicoret. Jadi tinggal 1 per R1 kuadrat dibagi dengan 1 per R2 kuadrat. Pembagian pecahan maka bisa dibalik ya. Jadi tinggal R2 dibagi dengan R1 dikuadratkan. Jadi R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, kuadratnya dikeluarkan. Jadi R1 berbanding R2 dikuadratkan. Kalau kita sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini, nah ini tinggal langsung aja menggunakan rumus bahwa perbandingan F1 berbanding F2 itu sama dengan R2 dibandingkan dengan R1 dikuadratkan. F1-nya tadi didapat 180, nah yang tanyakan F2 ya. Kemudian R2-nya itu 6. Nah, ini tidak dikalikan dengan 10 pangkat min 2 kalau perbandingan itu tidak apa-apa ya. Jadi R2-nya 6, R1-nya itu 3 cm. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Jadi F2 ini tinggal dikalikan silang saja ya. 180 dibagi dengan 4 itu sama dengan 45 Newton. Nomor 2. 3 buah benda A, B, dan C masing-masing bermuatan listrik plus 3 kali 10 pangkat min 8 kolom min 6 kali 10 pangkat min 8 kolom dan plus 2 kali 10 pangkat min 8 kolom yang terletak dalam satu garis lurus. Jika jarak AB sama dengan 3 cm dan jarak BC sama dengan 6 cm, tentukan besar gaya kolom yang dialami oleh muatan di titik B. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dari soal diketahui benda A bermuatan listrik plus 3 kali 10 pangkat min 8 kolom, benda B bermuatan listrik min 6 kali 10 pangkat min 8 kolom, benda C bermuatan listrik plus 2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian jarak antara benda A dan B itu sama dengan 3 cm dibuat ke dalam meter 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jarak benda B ke C itu sama dengan 6 cm dibuat ke dalam meter 6 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini artinya ketiga benda tersebut, yaitu benda A, B, dan C ini yang bermuatan listrik itu berada di udara atau di ruang hampa. Maka nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, atau permitivitasnya merupakan permitivitas udara. Nah, yang ditanyakan itu adalah
gaya kolom yang dialami oleh muatan B, atau saya namakan di sini FRB, resultan gaya kolom pada benda B. Nah, itu yang ditanyakannya ya. Mengapa di sini dikatakan resultan? Karena pada benda B ini ada dua buah gaya. Oke, kita langsung jawab saja ya. Perhatikan gambar dari soal ini. Ini adalah benda A yang bermuatan listrik positif, kemudian ini adalah benda B yang bermuatan listrik negatif, kemudian ini adalah benda C yang bermuatan listrik positif. Benda B ini ditarik oleh benda A karena muatannya ini berbeda. Gayanya kita namakan dengan FBA atau gaya kolom pada benda B atau pada muatan B oleh benda A atau oleh muatan A. Kemudian benda B ini juga ditarik oleh muatan C. Nah, gayanya kita namakan dengan FBC, yaitu gaya pada benda B oleh muatan C atau oleh benda C. Karena benda B bermuatan negatif, sedangkan benda C itu bermuatan positif. Jadi saling tarik-menarik. Nah, yang kita lihat itu gaya yang bekerja pada benda B saja. Karena yang ditanyakan itu adalah gaya kolom yang dialami muatan di titik B. Oke. Langkah pertama kita cari dulu besarnya FBA, yaitu gaya kolom pada benda B oleh benda A. Kita menggunakan rumus hukum kolom ya. FBA itu sama dengan K kali QB kali QA dibagi dengan RAB dikuadratkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, karena ketiga muatan ini berada dalam udara atau dalam vakum. Kemudian QB-nya 6 kali 10 pangkat min 8. Nah, minnya di sini tidak perlu ditulis karena tanda min ini bukan berarti kurang, hanya nama saja. Jadi tanda negatif di sini bukan menunjukkan kurang. Jadi negatifnya di sini tidak perlu dituliskan. Jadi 6 kali 10 pangkat min 8, kemudian QA-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 8 dibagi jarak RAB-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Tinggal mengkali-kalikan saja ini ya. Nah, yang pertama yang ini dulu. Nah, 3 dikuadratkan sama dengan 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu sama dengan min 4. 9-nya ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal 6 kali 3 itu sama dengan 18. Kemudian sekarang tinggal eksponennya. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 4 ini bisa dicoret, jadi ini hasilnya 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 8 itu 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12 dikalikan 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi besarnya gaya kolom pada benda B oleh benda A atau oleh muatan A itu besarnya 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Arahnya itu ke kiri nih ya. Kemudian berikutnya sekarang tinggal mencari besarnya FBC. Dengan cara yang sama, besarnya gaya kolom pada benda B adalah besarnya gaya kolom pada benda B oleh benda C atau kita namakan dengan FBC. FBC sama dengan K kali QB kali QC per RBC. K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya 6 kali 10 pangkat min 8, QC-nya 2 kali 10 pangkat min
8. Kemudian jarak RBC-nya ini besarnya itu 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Tinggal mengalikan saja ini. Nah, yang pertama 6 dikuadratkan itu sama dengan 36. Kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu sama dengan 10 pangkat min 4. 9 dibagi dengan 36 itu sama dengan 1/4. 6 kali 2 itu 12. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Nah, tinggal eksponennya. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 8 itu 10 pangkat min 12 dikalikan dengan 10 pangkat 9 itu sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi besarnya gaya pada benda B oleh muatan C itu besarnya 3 kali 10 pangkat min 3 Newton. Arahnya ke kanan. Nah, sekarang tinggal mencari besarnya resultan. Nah, gaya FBA dan FBC ini adalah segaris. Jadi untuk mencari besarnya ini tinggal dikurangi. FRB sama dengan FBC. Nah, biasanya yang ke kanan dulu dikurangi dengan FBA. FBC-nya tadi didapat 3 kali 10 pangkat min 3 dan FBA-nya itu 18 kali 10 pangkat min 3. 3 dikurangi 18 itu sama dengan min 15 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, tanda min ini menunjukkan bahwa arah resultan gaya pada benda B itu arahnya itu ke sebelah kiri. Nah, itu jawaban soal untuk nomor 2. Nomor 3. Dua buah benda mempunyai muatan yang sama besar dan terpisah sejauh 30 cm. Jika kedua muatan tersebut berada di udara, besar gaya tolak menolak yang terjadi 6 kali 10 pangkat min 6 Newton. Hitung besar muatan masing-masing benda tersebut. Kemudian yang B, tentukan besar gaya tolak menolak kedua muatan tersebut jika diletakkan dalam parafin yang permitivitas relatifnya epsilon R sama dengan 2. Nah, dari soal tersebut itu diketahui jarak antara kedua muatan 30 cm dibuat ke dalam meter itu 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian besarnya gaya kolomnya jika permitivitasnya itu adalah udara atau dalam vakum itu besarnya 6 kali 10 pangkat min 6 Newton. Yang ditanyakan itu adalah Q1 sama dengan Q2 karena tadi di sini dikatakan muatannya itulah sama besar. Kemudian yang B, gaya kolom jika kedua muatan tersebut itu diletakkan di parafin atau lilin. Jadi kita namakan di sini F bahan. Bahannya itu adalah parafin. Jika permitivitas relatif daripada parafin itu besarnya sama dengan 2. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, yang A yang ditanyakan itu adalah besar muatan masing-masing benda. Saya namakan muatan pada masing-masing benda itu adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Karena tadi dikatakan besar muatannya itu adalah sama besar. Nah, kita gunakan hukum kolom. F vakum itu sama dengan, kalau F-nya vakum berarti K-nya juga itu vakum atau udara, kali Q1 kali Q2 per R12 dikuadratkan. Nah, kita masukkan angka-angka yang diketahuinya. Gaya kolomnya di vakum itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9
Kemudian Q1-nya sama dengan Q, Q2-nya sama dengan Q karena besarnya sama. Kemudian R12-nya itu besarnya 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, kita tinggal menghitung saja ini. Nah, yang pertama 3 dulu, ini dikuadratkan sama dengan 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan itu 10 pangkat min 2. Kemudian 9-nya ini bisa dicoret. Kemudian 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat 11 kali Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 11. 6 dibagi 1, 6. 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat 11 itu 10 pangkat min 17. Karena Q kuadratnya ini mau diakarkan, nah eksponennya ini harus dibuat genap. Nah, kita buat di sini menjadi 10 pangkat min 18 dan yang 6-nya dikalikan 10. Maka Q sama dengan akar dari 60 kali 10 pangkat min 18. Akar daripada 60 itu sama dengan 7,7. Akar dari 10 pangkat min 18 itu 10 pangkat min 9. Jadi besarnya muatannya itu adalah 7,7 kali 10 pangkat min 9 kolom. Kemudian berikutnya bagian yang B. Bagian yang B ini yang ditanyakan itu besarnya gaya kolom jika kedua muatan tersebut itu berada pada parafin atau lilin. Jadi muatannya dimasukkan ke dalam lilin. Jadi sini F bahannya itu sama dengan F parafin. Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggunakan perbandingan antara gaya kolom di vakum berbanding gaya kolom di bahan atau di parafin. Gaya kolom di vakum itu K vakum kali Q1 kali Q2 per R12 dikuadratkan berbanding K di bahan kali Q1 kali Q2 per R12 dikuadratkan. Q1 kali Q2 per R12 dikuadratkan. Di sini juga sama, Q1 kali Q2 per R12 dikuadratkan. Jadi ini bisa dicoret sehingga tinggal K vakum dibagi dengan K bahan. Konstanta kesebandingan di vakum itu besarnya 1/4pi per epsilon 0 dibagi dengan konstanta kesebandingan di bahan, yaitu 1/4pi epsilon R kali epsilon 0. Ingat, kok kenapa di sininya tidak epsilon B? Karena dalam soal itu diketahuinya itu adalah epsilon R, di mana epsilon B itu besarnya itu adalah epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Selanjutnya tinggal dicoret saja ini yang samanya ya. 1 dengan 1 ini sama dicoret. 4pi per 4pi kali epsilon 0 juga di sini sama 4pi kali epsilon 0. Nah, bisa dicoret. Sehingga yang atas ini habis, jadi tinggal 1 dibagi dengan 1 per epsilon R. 1 dibagi 1 per epsilon R itu sama dengan epsilon R. Ingat, kalau pembaginya itu berupa pecahan, tinggal dibalik saja. Jadi di sini menjadi epsilon R per 1. Epsilon R per 1 sama dengan epsilon R. Maka besarnya F bahan itu sama dengan F vakum dibagi dengan epsilon R. Ini tinggal dikalikan silang saja. F vakumnya dari diketahui besarnya itu 6 kali 10 pangkat min 6. Epsilon R-nya dari diketahui itu besarnya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dikali dengan 10 pangkat min 6 Newton. Jadi besarnya gaya kolom jika kedua muatan tersebut berada di dalam lilin, maka besar gaya kolomnya yaitu
3 kali 10 pangkat min 6. Berikutnya soal nomor 4. Dua buah benda bermuatan listrik Q1 sama dengan plus 4 kali 10 pangkat 9 kolom, dan Q2 itu sama dengan plus 16 kali 10 pangkat min 9 kolom, terpisah pada jarak 12 cm. Tentukan di mana benda bermuatan Q3 harus diletakkan agar gaya kolom pada muatan Q3 itu sama dengan 0. Nah, dari soal ini kalau digambarkan itu seperti ini. Ini muatan Q1 yang besarnya 4 kali 10 pangkat min 9. Kemudian ini adalah Q2 yang besarnya itu 16 kali 10 pangkat min 9. Jarak antara Q1 ke Q2 atau kita namakan dengan R12 itu sama dengan 12 cm. Nah, kalau dituliskan, diketahuinya Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 9 kolom, Q2 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 9 kolom, kemudian R12-nya sama dengan 12 cm, dibuat ke dalam meter, 12 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini artinya kedua benda tersebut itu berada dalam udara atau dalam vakum atau dalam ruang hampa. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak dari muatan Q3 ini boleh ke Q1, boleh juga ke Q2. Untuk yang ini jaraknya saya tentukan saja ini dari Q3 ke Q1. Jadi kita namakan di sini yang ditanyakannya itu adalah R13. Ini yang ditanyakannya. Kita langsung jawab saja. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah di mana benda bermuatan Q3 harus diletakkan agar gaya pada muatan Q3 itu sama dengan 0. Nah, karena muatan Q1 dan Q2 itu adalah positif, supaya gaya yang bekerja pada muatan Q3 ini sama dengan 0, maka Q3 itu harus diletakkan di antara Q1 dan Q2. Hal ini supaya gaya kolom pada muatan ketiga oleh Q1 dan Q2 itu saling berlawanan, sehingga kalau berlawanan memungkinkan besarnya gaya kolom pada muatan ketiga itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan muatan Q3 itu diletakkan sekarang misalkan di sebelah kanan Q2 di sini ya, maka muatan Q3 ini akan ditolak oleh muatan Q2 ke sebelah kanan, oleh muatan Q1 juga ke sebelah kanan. Arah resultan gayanya itu ke sebelah kanan. Jadi tidak mungkin besar gaya kolom pada muatan ketiga itu sama dengan 0 jika muatan tersebut diletakkan di sebelah kanan Q2. Demikian juga kalau diletakkan di sebelah kiri Q1. Kecuali Q1 dan Q2-nya itu muatannya itu berlawanan. Jadi kalau misalkan Q1 positif, Q2 negatif, nah Q3 itu harus diletakkan di sebelah kanan Q2 atau di sebelah kiri Q1. Mengapa? Nah, untuk menentukan apakah di sebelah kanan Q2 atau di sebelah kiri Q1, nah harus melihat besar muatan daripada Q1 dan Q2-nya. Kalau muatan Q2 itu lebih kecil daripada Q1, maka Q3-nya itu harus diletakkan di sebelah kanan Q2 dan sebaliknya. Nah, untuk soal ini karena Q1 dan Q2-nya itu bermuatan sama, yaitu positif, maka Q3-nya itu harus diletakkan di antara Q1 dan Q2 supaya gaya pada muatan Q3 oleh muatan Q2
itu arahnya ke kiri. Kita namakan dengan F32. Gaya pada muatan ketiga oleh muatan ke-1 itu ke kanan. Kita namakan dengan Q31. Karena ini saling tolak menolak. Jadi Q1 tolak menolak dengan Q3, Q3 tolak menolak dengan Q2. Kemudian berikutnya, supaya resultan gaya yang bekerja pada muatan yang ketiga ini sama dengan 0, maka besarnya F31 harus sama dengan besarnya F32. Oke, kita lanjutkan. Besarnya gaya kolom pada benda ketiga oleh benda ke-1, ini arahnya ke sini. Benda ketiga ditolak oleh benda Q1 karena kedua muatan tersebut itu bermuatan listrik positif. Besarnya F31 sama dengan K kali Q3, Q1 dibagi dengan R31 dikuadratkan. Kemudian besarnya gaya kolom pada benda ketiga oleh benda kedua, ini juga saling tolak menolak. Artinya Q3 ditolak oleh Q2, arahnya ke sini. Besarnya F32 sama dengan K kali Q3 kali Q2 per R32 dikuadratkan. Kemudian hubungan jarak antara benda. Nah, dalam soal itu yang diketahui itu adalah R12, yaitu besarnya 12 cm. Nah, yang kita cari besarnya itulah R13. Nah, di sini besarnya R12 itu sama dengan R31 ditambah dengan R32, atau boleh juga R32 itu sama dengan R12 dikurangi dengan R31. Nah, R12-nya itu sudah diketahui besarnya itulah 12. Jadi R32 itu sama dengan 12 dikurangi dengan R31. Kemudian berikutnya, gaya kolom yang bekerja pada benda ketiga atau Q3 itu sama dengan 0. Maka F31 itu harus sama dengan F32. Maka resultan gaya pada benda ketiga itu akan sama dengan 0. Nah, tadi F31-nya itu sama dengan K kali Q3 kali Q1 per R31. Kemudian F32-nya itu sama dengan K kali Q3 kali Q2 per R32. Nah, yang samanya ini bisa dicoret, K-nya bisa dicoret, kemudian Q3-nya juga bisa dicoret. Jadi tinggal Q1 per R31 dikuadratkan sama dengan Q2 per R32 dikuadratkan. Nah, kita kumpulkan R-nya, ini dikalikan silang ke sini, kemudian Q-nya dikalikan silang ke sini, tukeran ya. Jadi R31 dibagi dengan R32 dikuadratkan sama dengan Q1 per Q2. Nah, dari soal diketahui bahwa Q1-nya itu sama dengan 4 dan Q2-nya itu sama dengan 16, atau kita perkecil ini sama dengan 1 per 4. Supaya hilang kuadratnya, maka di sebelah kanannya kita akar. Akar 1/4 itu sama dengan setengah. Nah, ini tinggal dikalikan silang saja. Karena yang mau kita cari itu adalah R31, maka R31 sama dengan setengah kali R32. Jadi ini dikalikan silang ke sini. Nah, tadi bahwa besarnya R32 itu sama dengan 12 dikurangi dengan R31. Tinggal mengalihkan saja. Setengah kali 12 itu sama dengan 6. Setengah kali R31 sama dengan setengah R31. Nah, yang ada R31-nya di satu ruaskan. Jadi ini pindah ruas ke sini. Jadi R31 ditambah setengah R31 sama dengan 6. 1 ditambah setengah sama dengan 3 per 2. R31 sama dengan 6. Maka R31-nya 6 kali 2 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi jarak dari Q3 ke R1 besarnya itu 4 cm.
meter. Dan resultan gaya kolom yang bekerja pada benda ketiga itu besarnya sama dengan 0. Soal berikutnya nomor 5. Sebuah segitiga sama sisi ABC mempunyai panjang sisi 6 cm. Apabila pada masing-masing titik sudut segitiga berturut-turut terdapat benda bermuatan listrik sebesar QA sama dengan plus 8 kolom, QB sama dengan plus 9 kolom, dan QC sama dengan min 9 kolom. Tentukan besar gaya kolom pada benda di titik sudut C. Dari soal ini kalau kita gambarkan, ini adalah segitiga sama sisi. Ingat, kalau segitiga sama sisi, panjang sisi-sisinya itu sama, dan sudut yang dibentuk oleh segitiga itu besarnya juga sama, yaitu 60. Kemudian pada segitiga tersebut terdapat benda bermuatan listrik di titik A, benda bermuatan listrik di titik B, benda bermuatan listrik di titik C. Nah, dari soal diketahui QA sama dengan plus 8 kolom, QB sama dengan plus 9 kolom, QC sama dengan min 3 kolom, dan sisinya sama juga dengan jarak dari C ke A sama juga dengan jarak dari C ke B sama juga dengan jarak dari A ke B sama dengan 6 cm. Nah, kalau dibuat ke dalam meter, tinggal dikalikan 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan itu adalah resultan gaya kolom pada benda di titik C, atau di sini ya, atau pada benda C. Kita langsung jawab saja. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda C, yaitu FCA. FCA itu adalah gaya tarik pada benda C oleh muatan A. Jadi benda C ini ditarik oleh benda A karena benda A ini bermuatan listrik positif dan benda C ini bermuatan listrik negatif. Kemudian benda C ini ditarik juga oleh benda B karena benda B bermuatan positif dan benda C bermuatan listrik negatif. Jadi pada benda C ini ada dua buah gaya, yaitu FCA dan FCB. Kemudian untuk mencari besarnya resultannya, kita gunakan cara jajaran genjang, yaitu dengan membuat garis yang sejajar dengan FCA, kemudian garis yang sejajar dengan FCB, kemudian ditarik garis vektor dari resultan gaya kolom pada muatan C. Langkah berikutnya kita mencari besarnya FCA-nya dulu ya. Gaya kolom pada benda C oleh benda A kita namakan dengan FCA. Kita gunakan rumus hukum kolom. FCA sama dengan K kali QC kali QA per RCA. RCA itu adalah jarak dari titik C ke titik A. Tinggal memasukkan angkanya ya. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dalam soal ini tidak disebutkan benda ABC-nya itu ada di mana. Nah, kalau tidak disebutkan berarti ketiga buah benda ini berada di udara. Nah, sehingga memiliki permitivitas udara, di mana nilai K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya sama dengan 3 kolom. Kemudian QA-nya sama dengan 8 kolom. Ingat, negatifnya di sini tidak perlu ditulis karena tanda negatif pada muatan listrik itu bukan menunjukkan
nilai yang kurang, tapi hanya nama, yaitu nama muatan. Nama muatannya itu adalah negatif. Kemudian RCA-nya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja. 6 dikuadratkan sama dengan 36. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Kemudian 9 dibagi 36 itu sama dengan 1/4. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian berikutnya tinggal yang eksponennya. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat 13 Newton. Jadi besarnya gaya kolom pada muatan C oleh muatan A itu besarnya 6 kali 10 pangkat 13 Newton. Kemudian berikutnya tinggal mencari besarnya FBC. Gaya kolom pada benda C oleh benda B. Kita gunakan rumus hukum kolom. FCB sama dengan K kali QC kali QB per RBC. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 3 kolom, QB-nya 9 kolom. Kemudian RBC-nya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 6 dikuadratkan sama dengan 36. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Kemudian 9 dibagi 36 itu sama dengan 1/4. Kemudian 3 dibagi 4 sama dengan 3/4. 3/4 kali 9 itu sama dengan 6,7. Kemudian tinggal yang eksponennya. 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat 13 Newton. Jadi besarnya gaya kolom pada benda C oleh benda B itu besarnya sama dengan 6,75 kali 10 pangkat 13 Newton. Berikutnya tinggal mencari besarnya resultan gaya kolom pada muatan C. Yaitu tinggal menggunakan rumus vektor yang mengapit sudut. Resultan gaya kolom pada benda C dilambangkan dengan FRC. Ini ya. FRC sama dengan FCA dikuadratkan ditambah dengan FCB dikuadratkan kali 2 FCA kali FCB kali cos 60. Nah, sudut yang diapit oleh FCA dengan FCB itu besarnya 60 derajat karena ini merupakan segitiga sama sisi. Tinggal memasukkan angka-angkanya. FCA tadi didapat 6 kali 10 pangkat 13 dikuadratkan. Kemudian FCB-nya 6,75 kali 10 pangkat 13 dikuadratkan kali 2 kali FCA-nya 6 kali 10 pangkat 13, FCB-nya 6,75 kali 10 pangkat 13, cos 60 sama dengan setengah. Tinggal menghitung saja ya. 6 dikuadratkan 36, 10 pangkat 13 dikuadratkan 10 pangkat 26, 6,75 dikuadratkan 45,5625 kali 10 pangkat 26. 2 kali setengah itu sama dengan 1. 6 kali 6,75 itu 40,5. 10 pangkat 13 dikalikan 10 pangkat 13 itu 10 pangkat 26. Tinggal dijumlahkan. 36 tambah 45,5625 ditambah 40,5. Besarnya itu sama dengan 122,0625 kali 10 pangkat 26. Akar dari 122,0625
25 itu sama dengan 11,05. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Akar dari 10 pangkat 26 itu sama dengan 10 pangkat 13. Jadi besarnya resultan gaya kolom pada muatan C atau pada benda C itu besarnya sama dengan 11,05 kali 10 pangkat 13 Newton. Oke, pembahasan listrik statis bagian yang pertama yang membahas pokok bahasan gaya kolom selesai. Mudah-mudahan siswa dan siswi semuanya dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen, dan jangan lupa juga like dan share ke teman-teman siswa-siswi semua, dan berlangganan channel ini secara gratis dengan cara klik subscribe. Saya tutup, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.